selamat pagi anak. Ada juga tambahan yang sudah pada kesempatan hari ini Mapel mengirimkan materinya tentang kebutuhan ya, yang Bapak siap ke kelas. KD-nya 3. Ayo, apa guys ya? KD 3.4. Sudah Bapak share materinya menggunakan PPT. Coba Andreas, materinya yang Bapak share minggu lalu. KD 3.4, ya kan? Dengan ngasal lagi. Elina, apa nak? Belum masuk. Materinya yang kemarin Bapak share. Belum masuk. Ada yang ingat tak? Ini loh. Ayo, 3.4. KD itu. Minggu lalu Bapak share ke Google Classroom. Ada yang tahu? Ada yang mau nilai tambah ini? Analisis kebutuhan sumber daya usaha. Ya, siapa tadi yang jawab itu? Angela. Oh, Andreas, ya, Andreas. Angela Bagus loh, Pak. Angela itu tadi ya. Ya, Bagus, Pak. tentang kebutuhan sumber daya usaha ya. Sekali lagi, didengarkan baik-baik bila mana kalian kemarin belum sempat ya, karena kesibukan kalian yang terlalu banyak, belum sempat enak ya. Yang minta tolong ya, Kezia atau Helena untuk teman-teman ke kelas ini silakan di WA atau minta tolong nanti ya. Oke. Bapak saya materinya. Ya. Sudahkah muncul nak di layar kalian? Ya. Sudah ya. Baik. Ya. Hari ini minggu lalu Bapak sudah mengirimkan materi ya nak ya. Produk kreatif kewirausahaan itu pada semester 1 sudah kalian pelajari tentang entah itu apa namanya karakter wirausaha, kemudian peluang dalam usaha, kemudian administrasi usaha ya. Minggu lalu Bapak sudah mengirimkan ini nak ya tentang KD 3.4. Tujuannya apa? Setelah kalian mempelajari pada materi ini, diharapkan kalian bisa menganalisis dan merencanakan sumber daya usaha. Sumber daya usaha yang bagaimana? Tergantung kalian nanti akan membuat produk ataupun prototipe ataupun contoh sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan keahlian kalian, sesuai dengan apa istilahnya ya passion kalian. Kalian mau membuat usaha apa? Bila mana kalian belum mempunyai usaha, tetapi semisal kalian sudah mempunyai usaha, memproduksi suatu barang, ya, yang barang mentah kemudian menjadi barang yang setengah jadi atau barang yang jadi, kalian perlu mempelajari ini ya, perencanaan sumber daya usaha. Materi pokoknya adalah yang pertama pengertian sumber daya usaha, kemudian yang kedua unsur-unsur sumber daya usaha. Ya. Baik, pengertian sumber untuk menghasilkan produk berupa jasa maupun barang yang kemudian dapat diperjualbelikan dalam sebuah usaha. Ya, produk di sini bisa berupa jasa maupun sanksi. Jasanya berupa misalnya kalian membuat suatu laporan keuangan. Toko apa kalian bisa membuat laporannya, misalnya laporan rugi, kemudian laporan arus kas atau neracanya juga bisa. Tentu saja di sini untuk laporan keuangan tentunya perusahaan itu melihat ya pasti labanya berapa ya, kemudian modalnya itu untuk yang tahu depan itu apakah naik ya, kemudian asetnya sebagaimana, atau kemudian arus kasnya seperti apa ya. Lalu unsur-unsur dalam sumber daya itu ada 6 ya, Nak ya. 6 di sini adalah bisa disingkat 6M. Yang pertama men. Men itu dalam hal ini adalah manusia. Ya. Misalnya sumber daya manusia itu merupakan sumber daya yang sangat penting ya dalam mewujudkan tujuan suatu perusahaan. Bahkan manusia disebut sebagai penentu. Misal dalam perusahaan sudah ada peralatan tanpa dijalankan oleh alatnya, misalnya mesin fotokopi, gitu. Sekarang sudah canggih-canggih, nah ya. Misalnya komputer juga, tanpa manusia yang mengoperasikan itu tidak akan bisa berjalan. Jadi di sini manusia sebagai satu, karena paling utama ya. Yang kedua adalah money atau uang. Uang adalah merupakan unsur manusia, uang ataupun modal, ya. Itu merupakan hal yang penting. Misalnya kalian membeli barang, kemudian menjual kembali.
kemudian membeli suatu peralatan, membayar gaji, itu diperlukan ya. Yang ketiga adalah material. Material di sini adalah bahan atau bisa disebut bahan pokok. Bahan pokok, kemudian bahan pendukung atau barang material. Yang keempat adalah mesin. Mesin di sini berarti adalah peralatan. Peralatan di sini bisa ya mungkin kendaraan, bisa mungkin komputer, atau mungkin mesin fotokopi, ya. Tetapi untuk misalnya perusahaan yang manufaktur, di sini biasanya lebih ke bahan baku, ya. Misalnya tepung, atau untuk membuat produknya adalah kue. Kemudian apalagi, misalnya membuat rumah misalnya ya. Kemudian apalagi selain itu, bisa tepung, bisa pokoknya macam-macam bahan bakunya, ya. Kemudian yang kelima itu metode kinerja perusahaan, misalnya SOP, itu standar operasionalnya seperti apa. Kemudian yang kelima adalah kalian membuat suatu usaha, jadi kalian harus tahu dulu pangsa pasarnya itu seperti apa. Misal kalian menjadi seorang reseller ya, khusus untuk searching dulu, atau kalian harus tahu dulu pasarnya. Kualitas kalian modelnya itu seperti apa, pakaiannya, ataupun yang lainnya. Ataupun untuk yang anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah sekarang yang dibutuhkan itu pulsa, seperti kuota itu bisa, itu market kalian. Ya. Baik, untuk ini adalah penjelasannya ya. Dalam seperti yang Bapak bilang tadi, ya, manusia itu adalah paling utama ya sebagai penentu dalam suatu usaha ya. Faktornya adalah misalnya yang pertama adalah analisis jabatan, ya. Analisis jabatan ini semisal suatu perusahaan itu kan biasanya kayak pemimpin perusahaan itu ya. Semisal perusahaannya itu perusahaan barang dagang ya. Barang dagang itu jabatannya manajer keuangan, ya. Manajer keuangan itu semisal di perusahaan itu paling tidak harusnya ijazahnya adalah sarjana, cocok ya. Semisal kalau jabatannya manajer keuangan itu, kalau semisal jabat perusahaannya misalnya S1 tata boga, itu kan berarti ada istilah right man, right place, ya. Jadi orang yang tepat ada di tempat yang tepat. Jabatannya harus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau manajer keuangan misalnya akuntansi minimal ya ada ya S2 ya. Kemudian yang kedua adalah faktor kebutuhan jabatan. Kebutuhan jabatan di sini bisa jadi kalau misalnya ada diatur bawahnya apa dia manajer ya, bisa jadi manajer keuangan atau manajer apa lagi, manajer misalnya mau nambah lagi kebutuhan sebagai manajer apa ya, manajer sarpras misalnya ya. Kalau misal butuh ya pasti akan ada rekrutmen itu dari internal perusahaan ataupun dari eksternal perusahaan. Atau yang C, faktor tugas dan tanggung jawab karyawan. Karyawan misalnya dalam hal ini bagian kasir pasti ada menerima nasabah, kemudian kalau kasir itu pasti berhubungan dengan uang ya, uang, kemudian pelaporan. Yang dia adalah kebutuhan perekrutan. Di sini biasanya yang untuk merekrut itu adalah HRD misalnya. HRD itu pasti yang lebih tahu untuk butuh karyawan atau tidak, harus nambah karyawan atau tidak, itu di situ. Itu direkturnya. Oke. Yang kedua adalah money. Money di sini adalah biaya atau uang ya, uang dilaku untuk membayar tenaga kerja, kemudian membayar biaya administrasi atau membayar biaya-biaya yang seperti halnya dengan perusahaan yang biasanya listrik, telepon, air, di ini kemasan ya. Biaya pengeluaran untuk kemasan juga bisa. Kemudian ya dan perlengkapan atau tambahan selain bahan baku tadi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah material atau bahan bakunya. Ya. Di sini tentu harus punya standar bahan baku, di mana ada jumlah barangnya atau jumlah bahan bakunya, kemudian membeli dari pemasok atau supplier dari mana, itu biasanya misalnya ya ada harga, kemudian kualitas, ya. Kemudian dapat menghitung harga pokok produksi barang yang akan dijual, ya. Kalau misalnya harga pokok produksi itu nanti berkaitan dengan perusahaan menjadi barang jadi. Kalau kalian di ADG yang kelas 11 itu kan perusahaan bagian ya, nanti kalian menghitungnya harga pokok penjualan, ya, persediaan awal, nanti ketemunya nanti persediaan barang dagang akhirnya berapa. Oke. Nah, kalau yang saat ini Bapak untuk melihat di sini adalah harga pokok produksi itu untuk perusahaan yang manufaktur, mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Oke. Kemudian
Yang keempat adalah mesin. Mesin di sini kalau misal Bapak contoh di sini adalah misal pembuat konten video ya. Di sini yang dibutuhkan adalah kamera ya. Terus tripod kamera atau penyangganya itu ya, kamera itu ya. Terus kemudian lensa bila diperlukan. Misal kameranya kurang memadai bisa ditambah laptop untuk editing. Kalau di sini kalian mungkin bisa menggunakan handphone ya. Kemudian bisa menggunakan handphone itu kan juga ada aplikasi yang macam-macam untuk editingnya ya. Kalian bisa pakai ya, aplikasi itu. Oke. Kemudian yang kelima adalah metodenya atau cara kerjanya ya. Di sini harus ada standarnya. Kalau teller bank itu ya, teller bank atau kasir itu ya, ada nasabah datang pasti ada salamnya seperti apa, standarnya seperti apa, terus kemudian menghitung uang bagaimana caranya, terus kemudian sekarang kasir itu tidak hanya menerima nasabah terus menghitung pembayaran atau menerima uang, dia juga harus bisa sebagai perbankan yang terbaru, seorang kasir juga harus bisa menawarkan produk tersebut kepada pelanggan atau kepada customer-nya, konsumennya ya. Jadi sekarang sudah standar untuk perusahaan itu sudah ada masing-masing, bisa juga sebagai marketing. Oke. Kemudian market di sini nomor 6 pasarnya. Ada yang menurut tingkat usia, jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan, usianya usia balita atau usia yang 7 tahun sampai yang 12 tahun. Tingkat pendidikan dari TK, SD sampai dengan SMK, lalu sarjana ya. Kemudian menurut kota, terus Indonesia, ya. Kemudian menurut tingkat ekonomi, kelas menengah ke bawah atau menengah ke atas, ya, penghasilannya berapa, terus di sini agennya siapa, atau grosir di mana, pengecernya, atau langsung. Ya, tadi ya, untuk materi hari ini, yang pertama kalian harus pahami dulu 6M. Man, terus kemudian ada money, kemudian ada material, ada metode, ada mesin, dan yang terakhir adalah market. Itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, silakan Bapak berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan ya. Sudah paham dong untuk 6M di sini? Halo, silakan kalian nyalakan lagi. Silakan kalian nyalakan lagi kameranya karena ini sudah pukul 8.27 sebelum Bapak akhiri. Kalau misalnya ada yang atau mungkin nanti Bapak itu juga boleh. Silakan diaktifkan kameranya. Gimana? Sudah cukup paham ya, Nak, ya untuk yang materi hari ini ya? Paham ya, anak-anak ya? Materi utamanya ini, yes ya? Sudah paham yes ya? Paham ya pertanyaan untuk materinya? Sudah paham ya hari ini? Ayo silakan dinyalakan kameranya. Paham ya, Nak? Paham ya, oke. Silakan kamera dinyalakan, Bapak akan presensi, Bapak akan print screen. Kemudian minggu depan, ya, pertama ya harinya hari Rabu ini, Bapak harga pokok produksi, ya, harga pokok produksi. Ya tadi sudah Bapak singgung sedikit ya, Nak, ya, harga pokok produksi itu nanti untuk perusahaan yang manufaktur, cara menghitungnya. Nanti digunakan untuk harga produksinya per unitnya, oke. Rosario Cinta, bagaimana, Nak? Bisa diulang kameranya, Rosa? Oh iya, Bapak mau tanya yang namanya Mahardika tidak ada di sini, Mahardika? Guys ya, Mahardika tidak ada ya. Mahardika itu Bapak lihat di anggota di Google Class tidak ada. Mungkin kemarin ya waktu Bapak remote itu ya, saya tahu ya. Saya akan masuk kembali ke Google Class dengan nama yang sesuai, dikerjakan tugasnya karena dia belum mengerjakan sama sekali. Oke, guys ya. Pada mapel PKK dan mapel ADC. Angeleno Vitasari, silakan diaktifkan kamera apakah dari tempat atau mungkin kemana ini? Oke, Bapak akan print screen ya. Bapak hitung sampai 3, 1, 2, 3 itu. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi minggu depan untuk materi selanjutnya. Bila mungkin ada pertanyaan nanti lewat WA, bisa di grup, atau mungkin ini. Terima kasih sudah bergabung ya anak-anak. Kelas 11 AKL 3, AKL 2 ini ada siapa ya? Yuswa ya. Halo Yuswa, bisa dengar terus saya? Ya, Pak. Kamu AKL 2 ya, Nak ya? Halo? Ya, semoga sehat selalu, tetap jaga kondisi, pakai masker, jaga jarak ya. Terima kasih sudah bergabung pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih sudah bisa meninggalkan kelas hari ini. Terima kasih. Terima kasih.